Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Pemirsa El Sinta TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jumpa kembali kita dalam acara Kultum Ramadan. Sering di antara kita yang berkata, kenapa doa saya tidak pernah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya sudah lama kepingin sesuatu tapi belum juga mendapatkan sesuatu apa yang kita inginkan. Atau di antara kita mungkin ada yang sedang mengalami satu musibah, apakah itu sedang menderita sakit ataupun terkena musibah yang lain. Dan sudah lama berdoa kepada Allah tapi juga belum diangkat penyakitnya atau musibahnya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal seperti ini kadang-kadang bisa mengganggu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu seperti apa persoalannya? Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bahwa setiap doa pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Ayat ini perintah untuk kita berdoa, sekaligus juga jaminan dari Allah bahwa setiap doa kita pasti akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana cara Allah mengabulkan doa kita? Diterangkan oleh Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam kitabnya Al-Hikam. Beliau menjelaskan bahwa cara Allah mengabulkan doa kita adalah dengan dua cara. Yang pertama, fima yahtaru li nafsika la fima tahtaru li nafsika. Apa yang menurut Allah baik buat kita, itu yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bukan apa yang menurut kita baik. Karena yang menurut kita baik belum tentu di mata Allah adalah sesuatu yang baik buat kita. Makanya dalam setiap doa kita tutup dengan kalimat doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tentu setiap doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala tujuannya adalah agar membawa hasanah dunia kita dan hasanah akhirat kita. Tapi terkadang yang kita minta terkadang bukan merupakan satu kebutuhan yang kita butuhkan, tapi hanya sekedar muncul dari nafsu kita saja. Makanya kalau diberikan oleh Allah, bisa jadi itu menjadi sesuatu yang tidak membawa hasanah dunia dan tidak membawa hasanah akhirat kita. Oleh karenanya, kata Imam Ibnu Athaillah, dalam menjawab doa kita, Allah akan memilihkan yang terbaik buat kita, bukan apa yang terbaik buat diri kita. Bisa jadi kita minta sesuatu A, tapi diberikan oleh Allah dengan sesuatu yang lain, yang menurut Allah lebih baik buat kita. Setiap orang pasti menginginkan rezeki yang banyak, harta benda yang banyak, tapi tidak semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ketidaksiapan kita bisa membawa kepada ketidakhasanahan dunia kita dan ketidakhasanahan akhirat kita. Oleh karenanya diganti dengan sesuatu yang lain yang menurut Allah buat baik buat kita. Sehingga meskipun rezeki kita adalah rezeki yang cukup dari Allah Subhanahu wa taala, tapi di samping itu kita diberikan kesehatan, diberikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang lain sebagainya. Itu rezeki juga yang diberikan oleh Allah. Kemudian yang kedua, bagaimana Allah mengabulkan doa kita? Wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Kapan waktunya itu juga menurut Allah yang terbaik buat kita. Bisa jadi kita minta hari ini, hari itu juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi seminggu kemudian, bisa jadi 1 bulan kemudian, bahkan 1 tahun kemudian, itu adalah menurut waktu yang terbaik buat Allah. Melihat kesiapan kita dalam menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya menurut Imam Ibnu Athaillah, la yakun ta'akhuru amdil ata'i ma'al ilhahi fid dunya mujiban liya'sika. Jangan doa yang kita panjatkan kepada Allah diiringi dengan waktu yang lama, diiringi dengan kekhusyuan kita berdoa kepada Allah, tapi belum juga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan membuat kita putus asa di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjatkan doa kita, sampaikan permintaan kita, sampaikan hajat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun keinginan kita, apapun permintaan kita, apapun hajat kita, sampaikan kepada Allah. Tapi dengan catatan, nanti dalam bentuk apa Allah memberikannya kepada kita, serahkan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala.
kapan waktunya doa kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, serahkan juga sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar Allah yang memilihkan buat kita yang terbaik, biar Allah yang memilihkan buat kita kapan waktu yang terbaik doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena belum tentu doa kita terima saat ini, tapi bisa jadi setahun, 2 tahun, 10 tahun kemudian. Atau mungkin bisa jadi doa itu tidak diberikan kepada kita, tapi nanti akan diberikan kepada anak cucu kita yang hidup setelah kita. Berapa banyak kita yang hidup ini, sekarang ini mendapatkan keberkahan dari doa-doa orang tua kita, orang-orang sebelum kita. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini jadikan kita wahana untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga doa kita diijabah dengan pilihan yang terbaik dan waktu yang tepat menurut Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.